Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pagi ini dalam program Tafakur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas adalah memanfaatkan waktu agar hidup diridhoi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang akan ia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kita sebagai hamba-Nya yang beriman agar membuat program di dalam hidup ini. Apa yang akan kita perbuat di masa yang akan datang? Apa pentingnya kita membuat program supaya waktu yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada kesempatan yang disia-siakan. Apabila seseorang memiliki perencanaan yang jelas, maka hari demi hari, minggu demi minggu, ringkasnya setiap waktu yang berlalu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang berguna. Lebih dari itu, ayat ini juga mengingatkan kita agar mempersiapkan kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kebahagiaan yang ingin kita dapatkan bukan semata-mata di dunia ini saja, tetapi juga kita harus mempersiapkan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka hendaklah setiap diri, kata Allah, mempersiapkan apa yang akan ia perbuat di masa yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sejarah. Masa sekarang adalah realita dan fakta. Masa yang akan datang adalah cita-cita dan harapan. Akan bagaimana keadaan kita di masa yang akan datang, tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Akan bagaimana keadaan kita di akhirat nanti, tergantung amalan kita ketika hidup di atas dunia ini. Begitu juga, bagaimana keadaan kita sekarang adalah buah dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa yang kita alami saat ini adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Bila di masa lalu kita memang mempersiapkan apa yang kita lakukan hari ini, maka apa yang diperbuat hari ini adalah nilai-nilai yang berguna dan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Pemirsa Net TV yang berbahagia, di dalam surat Al-Asri, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Allah mengingatkan kita juga bahwa manusia itu seringkali berada di dalam kerugian. Mari kita baca ayat yang pendek itu kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ayat ini sangat pendek. Bahkan mungkin mayoritas kita sudah hafal dengan ayat ini. Tapi pesan yang ada di dalamnya sungguh sangat luas dan mendalam. Bahwa manusia tidak boleh mengabaikan waktu yang ada. Sebab bila seseorang mengabaikan waktu yang ada, maka penyesalanlah yang akan terjadi. Masa telah habis, waktu telah habis, sedangkan kewajiban tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan hal yang semestinya dilakukan tidak terselenggara dengan sebaik-baiknya. Maka ini adalah kerugian adanya. Pemirsa Net TV yang berbahagia, dilihat dari kemampuan manusia di dalam memanfaatkan waktu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa manusia itu ada 3 kategorinya. Yang pertama, orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang merugi. Dan yang ketiga, orang yang dikutuk atau dibenci oleh Allah. Siapa orang yang beruntung? Kata Nabi Muhammad, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang akhlaknya hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dahulu dia tidak pernah mengerjakan sholat, lalu sekarang hatinya mendapat hidayah Allah, ringan baginya mengerjakan sholat, maka itu adalah orang yang beruntung. Dahulu dia berat hati mengeluarkan zakat, tapi saat ini dia keluarkan zakat dengan penuh keikhlasan. Ringan hatinya menolong orang yang membutuhkan, maka ini adalah orang yang beruntung. Dahulu tutur katanya kasar, jauh dari kelembutan, jauh dari kebaikan. Kata-katanya selalu menyakiti hati. Tetapi sekarang dia pandai mengontrol lisannya, sehingga hatinya menjadi bersih, dan orang lain pun tidak tersinggung karena ucapannya. Maka orang yang seperti ini adalah beruntung. Ringkas kata, apabila masa sekarang lebih baik dari masa lalu, dia adalah orang-orang yang beruntung. Lalu golongan yang kedua, kata Nabi, orang yang merugi. Siapa orang yang merugi itu? Kata Rasulullah, man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang akhlaknya hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dari dulu sampai sekarang, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan sebanyak itu saja. Tidak ada improve, peningkatan ke arah yang lebih. Maka itu adalah orang yang rugi. Dari dulu sampai sekarang, sholatnya hanya yang wajib saja, tidak ditambah dengan yang sunat sedikit pun. Itu adalah orang yang rugi. Apa yang ia lakukan dari dulu sampai sekarang tidak bertambah sedikit pun kebaikan-kebaikannya, maka dia adalah orang yang rugi. Tentu kita tidak ingin seperti ini, pemirsa yang dirahmati Allah. Kita ingin amalan-amalan kita dari waktu ke waktu meningkat. Kalau dahulu cuma yang wajib saja, sekarang mari kita tambah dengan yang sunnah. Supaya apa? Waktu yang ada jangan terbuang percuma, tetapi improve, ada peningkatan ke arah yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Siapa orang yang dibenci Allah? Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un.
Siapa yang akhlaknya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dahulu dia seseorang yang taat, amal ibadahnya teratur, kebaikan demi kebaikan selalu menjadi rutinitas dalam hidupnya. Ringkas kata, tiada hari tanpa kebaikan, tapi sekarang berubah. Kebaikan itu tidak lagi dia lakukan. Seakan-akan amal ibadah yang ia lakukan itu dia lupakan begitu saja. Sehingga saat ini amaliyahnya lebih buruk dari masa lalu. Maka dia adalah orang yang dibenci oleh Allah atau mal'un. Kaum muslimin, para pemirsa Net TV yang dimuliakan Allah. Sedetik waktu berlalu, seumur hidup dia tidak akan kembali. Masa lalu adalah sejarah. Sejarah walaupun akan bisa berulang, tapi dalam konteks yang berbeda. Dalam waktu yang tidak sama, walaupun substansinya bisa sama. Oleh karena itu, waktu yang ada jangan disia-siakan. Orang Arab mengatakan, al-waktu kasyaif. Waktu itu laksana pedang. Apa maksudnya? Bila seseorang tidak memanfaatkan waktu dengan mengisinya dengan berbagai macam rutinitas yang akan mengangkat taraf hidupnya, maka dia akan seakan-akan lehernya dipancung oleh pedang. Hidupnya tidak berguna lagi karena waktu yang ada telah diabaikan. Orang yang seperti ini sangat merugi dan juga bisa masuk golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah lantaran waktu yang ada tidak bisa dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, para pemirsa Net TV yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali dalam sebuah pembelajaran yang dia sampaikan kepada murid-muridnya mengatakan, salah satu doa yang tidak mungkin dikabulkan Allah adalah apabila seseorang meminta dikembalikan ke masa lalu. Orang tua ingin kembali ke masa lalu, minta dikembalikan ke usia muda, maka orang yang seperti ini permintaannya tidak akan dikabulkan Allah. Manusia ini hidup dalam siklus alam yang selalu berputar dalam bentuk maju. Dari kecil, lalu remaja, lalu dewasa, tua, maka kita juga akan kembali kepada Allah. Itu siklus yang tidak bisa diingkari. Kausalitas, sunnatullah yang tidak bisa diingkari sama sekali. Maka waktu yang ada harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik dalam bentuk pemanfaatannya ibadah kepada Allah yang memang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya, atau dalam bentuk rutinitas kewajiban sebagai manusia untuk mencari ridho Allah. Begitulah cara memanfaatkan waktu. Orang yang bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan tercatat hidupnya sebagai orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Kita contohkan almarhum Buya Hamka. Walaupun beliau telah tiada, tetapi semasa hidup beliau menulis tafsir Al-Azhar, meninggalkan karya-karya tulis yang dapat kita baca saat ini. Seakan-akan hidupnya yang telah berakhir itu masih ada saat ini, lantaran pemikirannya dapat kita akses melalui karya-karya yang ia tinggalkan. Melalui tafsir Al-Azhar, melalui karya-karyanya yang lain, kita bisa merasakan kehidupan Buya Hamka yang penuh dengan dinamika ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia. Ini salah satu contoh orang yang hidupnya berguna di dalam kehidupan ini. Dia pandai memanfaatkan waktu sehingga walaupun jasadnya telah terbujur di liang lahat, tetapi jasa-jasa baiknya, karya-karyanya bisa menjadi warisan yang bernilai tinggi yang dapat membangun peradaban manusia berikutnya. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita? Atau jangan-jangan catatan kehidupan kita justru yang akan diingat orang adalah yang buruknya. Terkenal sebagai seorang penyamun, terkenal sebagai seorang koruptor,
terkenal sebagai seorang yang dimurkai oleh masyarakat, terkenal sebagai orang yang berakhlak buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pemirsa tafakur yang dicintai Allah, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Sudah kita uraikan bahwa orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka hidupnya tidak akan berarti. Ada sebuah pepatah mengatakan, belajarlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Apa maksud pepatah ini? Belajarlah di waktu pagi, selagi masih muda tuntutlah ilmu tinggi-tinggi, cari bekal dan pengalaman, cari keterampilan yang bermanfaat bagi hidup kita. Bekerjalah di waktu siang. Ketika kita telah dewasa, kalau di waktu muda rajin menuntut ilmu, maka bekerja pada siang hari akan sangat mudah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Kalau di masa muda kita rajin menuntut ilmu, rajin mencari pengalaman, maka ketika dewasa nanti, kita akan mudah bekerja dengan ilmu yang kita raih di waktu masih muda. Lalu makanlah di waktu sore. Setelah tua, kita akan menikmati hasil dari jerih payah yang kita rintis dari usia muda. Tidurlah di waktu malam. Setelah kita meninggal dunia nantinya, maka kelak kita akan mendapatkan kiriman doa dari orang-orang yang merasakan kebaikan yang kita tabur selama kita masih hidup. Jasa-jasa baik yang kita kenang, yang kita berikan, dikenang orang sepanjang masa. Sehingga setiap kali mereka berdoa, dia selipkan doa untuk kita lantaran mereka merasakan kehadiran kita di waktu masih hidup dulunya sangat bermanfaat bagi mereka. Inilah makna pepatah yang kita sebutkan tadi. Kalau sekiranya di waktu muda tidak menuntut ilmu, maka setelah dewasa apa yang akan dikerjakan? Kalau dewasa tidak bekerja, hari tua akan terlunta-lunta. Di hari tua terlunta-lunta, maka di liang lahat pun akan mendapatkan bahagian dari azab neraka yang Allah berikan di azab kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apabila penyesalan telah terlambat, maka penyesalan itu tiada berguna. Kita membaca di dalam Al-Quran, ada nanti penduduk neraka yang meminta agar dikembalikan kepada kehidupan dunia. Kenapa? Dia menyesal. Karena kehidupan dunia tidak diisi dengan ibadah. Karena kehidupan dunia dia biarkan terbuang percuma. Bahkan dipenuhi dengan perbuatan yang dimurkai Allah. Lalu di dalam neraka mereka menyesal. Mereka menyesal memohon untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia. Ini jelas tidak mungkin. Maka sebelum penyesalan itu terjadi, lebih baik kita merenung dari sekarang. Sesuai dengan nama acara kita ini, tafakur. Mengingat Allah dalam renungan-renungan yang aktif kepadanya. Selesai berzikir, selesai berdoa, duduk sejenak di atas sajadah, merenungkan kekeliruan-kekeliruan yang kita perbuat selama ini, seraya memohon ampun kepada Allah ketika kekeliruan itu teringat. Lalu meminta kepadanya kekuatan agar di masa yang akan datang bisa berbuat lebih baik dari masa lalu. Sehingga waktu yang ada tidak terbuang percuma sama sekali. Hadirin pemirsa Net TV yang berbahagia, dalam sebuah kisah disebutkan, ada seorang kakek berkata kepada cucunya untuk menjawab pertanyaan cucunya ini. Apa pertanyaan cucunya? Kakek, berapa umur kakek sekarang? Lalu kakek menjawab, umur saya 17 tahun. Terkejut setengah mati cucunya mendengar jawaban kakek ini. Kakek, kenapa kakek menjawab umur kakek 17 tahun? Padahal umur kakek sudah lebih 70 tahun. Apa jawab sang kakek? Benar cucuku, umurku memang sudah 71 tahun. Tetapi aku baru bisa menunaikan sholat 17 tahun belakangan ini. Hidupku yang sebelum itu bagiku tiada arti sama sekali. Hidup yang berarti adalah 17 tahun belakangan ini.
Oleh karena itu, wahai cucuku, kata sang kakek, gunakan hidupmu dengan sebaik-baiknya. Jangan menyesal seperti kakekmu ini. Waktu yang panjang telah terbuang percuma. Tidak ada kebaikan yang diperbuat. Sedangkan waktu yang ada tinggal sedikit. Alhamdulillah, saya masih diberi petunjuk oleh Allah, sehingga saya bisa merubah akhlak yang buruk di masa lalu. Saya sanggup mengerjakan sholat 17 tahun belakangan ini. Masih mendingan kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia. Dia masih sadar mengingat Allah di usia senjanya. Yang paling amat mengkhawatirkan adalah bila uban sudah bertabur di kepala, pandangan sudah mulai kabur, kulit pun sudah mulai kendur, sudah dekat ke liang kubur, tetapi tidak juga ingat kepada Allah. Masih asik berjudi dengan kawan-kawan, masih asik meminum tua dan minuman keras, bahkan masih asik berpesta narkoba, padahal uban sudah bertabur di kepala. Ini tandanya tidak mengingat bahwa matahari sudah dekat ke arah barat. Tidak mengingat bahwa kehidupannya akan segera berakhir. Padahal seseorang yang mengingat Allah, maka dia akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Umur yang ada harus dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Net TV, program Tafakur yang kami cintai, sekian panjang uraian ceramah yang kita sampaikan. Mari kita simpulkan apa yang telah kita uraikan tadi. Yang pertama, Allah menyuruh kita memanfaatkan waktu dengan iman dan amal soleh, peningkatan ibadah dan peningkatan amal soleh di dalam kehidupan ini. Hendaknya kita punya semboyan, tiada hari tanpa peningkatan iman dan amal soleh. Yang kedua, manusia ada yang beruntung, ada yang merugi, ada yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah agar jangan menjadi manusia yang merugi, apalagi manusia yang terkutuk. Kemudian, waktu yang ada mesti kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar jangan terjadi penyesalan kelak di akhirat, atau penyesalan di akhir hayat, atau penyesalan di kala tua. Menyesal di kala tua tidak ada gunanya sama sekali. Ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Bila nasi sudah menjadi bubur, tidak ada harapan lagi, karena waktu tidak bisa mundur. Perjalanan waktu selalu maju. Oleh karena itu, tingkatkanlah iman dan amal soleh kepada Allah. Pemirsa yang berbahagia, semoga tausiah yang kita sampaikan dalam rentang waktu yang cukup singkat ini mampu menggugah nurani kita untuk memanfaatkan usia yang masih ada pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.